Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Perbedaan antara ketiga akun itu sangat besar. Yang paling banyak adalah akun yang bisa dia peroleh ketika dia mencapai level penguasa domain. Di dalam akun itu adalah semua sisa uang gurunya di akun bintang 5 itu. Saya sangat menyesal, tapi itu tidak mungkin, kata Babata. Klon klan Mosa saya adalah alam semesta tingkat 2. Luo Feng tidak bisa tidak berkata. Tidak, Luo Feng, apakah kamu lupa? 3 akun yang ditinggalkan guru Anda tidak hanya memiliki persyaratan kekuatan. Mereka juga mengharuskan Anda untuk membuka akun secara pribadi, dan selama waktu itu, akan ada pemindaian energi roh. Itu pasti energi roh dari bentuk planet Yunmo sebelum akun dapat dibuka, kata Babata. Luo Feng mengerutkan alisnya, klon klan Mosan akan menggunakan energiku, itu dapat dengan mudah menggunakan energi rohku. Salah, klan Mosa adalah bentuk kehidupan energi, bentuk aslinya adalah kristal kehidupan. Itu tidak memiliki energi roh sama sekali. Bagaimana itu bisa menggunakan energi rohmu? Kata Babata. Luo Feng tercengang. Bentuk kehidupan daging dan darah, apakah itu manusia atau binatang buas atau binatang luar angkasa, selama mereka berjalan di jalan yang sama, mereka semua memiliki energi jiwa dan roh. Bagaimanapun juga, energi roh adalah bagian dari jiwa. Namun bentuk kehidupan energi benar-benar berbeda, intinya adalah kristal kehidupan, bukan energi roh sama sekali. Sama seperti balapan otomat, mereka pada dasarnya hidup di AI. Mereka tidak mengandung energi roh sama sekali. Karena itu, kembali ke dalam kapal planet Yunmo, ketika penguasa planet Yunmo Huyanbo dan semua bawahannya yang abadi mati, hanya Babata yang selamat karena dia adalah AI yang hidup. Bentuk kehidupan berbeda dalam banyak hal, bahkan rentang kehidupan pun berbeda. AI yang hidup, bahkan jika mereka tidak menjadi abadi, mereka masih bisa terus hidup, seperti Lord Wu itu. Berengsek, Luo Feng menggelengkan kepalanya, aku masih berpikir. Ini benar-benar mengecewakan saya. Luo Feng tidak berdaya. Kamu bajingan, jangan terlalu serakah. Babata berkata, tubuhmu seperti binatang bertanduk emas, garis keturunan paling elit di seluruh alam semesta. Dan Anda memiliki klan Mosan, pembunuh terkuat di alam semesta. Anda sudah mendapatkan begitu banyak keuntungan. Namun, Anda merasa kecewa dengan sampah seperti itu? Saya belum pernah bertemu orang dengan kombinasi yang sakit sebelumnya. Petik 2. Haha, Luo Feng tertawa. Binatang bertanduk emas dan klan Mosa, keduanya sangat langka bahkan di seluruh alam semesta. Banyak yang tidak mati bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya. Dan Luo Feng berhasil mendapatkan kedua tubuh, itu adalah keuntungan besar sama sekali. Baiklah, aku akan terus berlatih terbangku. Luo Feng tertawa, menjadi seberkas cahaya dan menuju celah di permukaan Mars tempat kapal alam semesta berada. Dia memasuki kapal dan menghubungkan kesadarannya ke jaringan alam semesta virtual. Alam semesta virtual, rumah jagal Pulau Black Dragon Mountain. Muncul, setan kecil Babata melambaikan tangannya dan segera ruang di sekitar melengkung, sebuah pabrik mesin besar muncul. Di dalam pabrik itu ada jebakan mesin buram yang tak terhitung jumlahnya yang semuanya disiapkan sebelumnya. Hanya dengan sekali pandang, seluruh pabrik tampak seperti sarang lebah. Karena penuh sesak, hanya dengan sedikit kecerobohan, seseorang akan dengan mudah menabrak beberapa mesin. Ini adalah ujian untuk teknik 10.000 utas tingkat pertama, gerakan 1 utas. Babata menunjuk pada apa yang tampak seperti jaring mesin yang tak terhindarkan di depan mereka. Jika kamu dapat mengambil 3189 bola merah di dalam pabrik ini tanpa menyentuh mesin apapun atau terkena serangan mereka, maka kamu akan dianggap mencapai sudah 1 tingkat utas. Petik 2. Dipahami. Luo Feng mengangguk. Ya, sejak kegagalannya dengan Rong Jun sebelumnya, Luo Feng telah mempertimbangkan dengan keras dan menyadari bahwa sebagai pengontrol pembaca roh yang kuat, dia harus sangat kuat dalam terbang. Energi manusia memiliki batas. Seseorang tidak bisa menjadi pembaca roh dan petarung, biasanya mereka akan fokus pada satu. Tentu saja karena dia menekankan sisi pembaca roh, dia harus menekankan terbang. Battle punya tekniknya sendiri. Teknik seorang penyihir dalam pertempuran, seperti jejak jiwa, adalah contoh dari sisi itu. Untuk pengontrol, 9 level persenjataan Nansen adalah bentuk teknik pelatihan. Pertahanan, memiliki tekniknya sendiri juga. Dalam hal jiwa, pagoda kosong, dan pertahanan fisik, dia bisa mengandalkan senjata dan baju besi untuk bertahan. Adapun gerakan, cara pergerakan petarung juga memiliki teknik yang berbeda. Seorang pembaca roh yang menginjak senjata roh untuk terbang juga memiliki tekniknya sendiri. Bahkan sampai pada titik di mana, menjinakkan binatang buas, kepemilikan, perbudakan, dan teknik berbeda lainnya, memiliki teknik terbaik atau optimal mereka sendiri. Jumlah undang-undang asal itu sendiri hanya sedikit.
Namun, hukum asal mirip dengan budaya dan pengetahuan. Dengan memperoleh pengetahuan tentang budaya dan pengetahuan yang berbeda ini, beberapa dapat menjadi kuat sementara yang lain mungkin tetap biasa saja. Satu teori adalah bahwa teknik ini adalah cara untuk melepaskan kekuatan penuh dari hukum asal. Persenjataan Nansen mampu melepaskan kemampuan pertempuran terbesar dari hukum asal. Jejak jiwa juga mungkin. Pagoda kosong juga mungkin. Ruang absolut juga mungkin. 10.000 utas juga mampu. Kembali ketika dia dikalahkan oleh Rong Jun, Luo Feng pertama kali meminta pendapat Babata. Oleh karena itu, dia akhirnya memilih senjata roh level 5, pesawat ulang-alik awan gelap dan juga memilih teknik terbang pembaca roh 10.000 benang. Gurunya Master Planet Yunmo, sebagai pembaca roh yang kuat, tahu banyak teknik terbang. Namun, Luo Feng memilih satu yang berbeda dari gurunya. Gurunya Hun Yanbo berlatih teknik terbang Space Control saat itu. Dalam hal kekuatan, keduanya sebanding. Namun, dalam hal seberapa umum mereka, Space Control jauh lebih jarang, sementara 10.000 utas adalah keterampilan yang tersebar luas, banyak yang tidak dapat mati mengetahuinya. Namun tersebar luas tidak berarti kekuatannya lemah. Teknik 10.000 utas ini, setelah mendengar penjelasanmu, mengapa aku merasa ruang absolut sangat mirip? Luo Feng bertanya kepada Babata saat itu, Babata menjawab, memang sangat mirip. Tingkat kedua pelatihan ruang absolut Anda, perubahan tak terbatas, mirip dengan tingkat akhir 10.000 utas. Dan dikatakan bahwa 10.000 utas sebenarnya bahkan memiliki tingkat teleportasi yang lebih tinggi. Namun, tidak ada yang tahu metode pelatihannya. Ruang absolut dibagi menjadi 3 tingkat. Level 1 adalah Arclight, level 2 adalah Infinite Changes dan level 3 adalah teleportasi. Teknik 10.000 utas juga dibagi menjadi 3 level. Tingkat pertama, 1 utas, ini sebanding dengan Arclight tingkat pertama ruang absolut. Tingkat kedua, 9 utas. Tingkat ketiga, 100 utas. Level ketiga, 10.000 utas, pada saat ini, sebanding dengan level kedua dari perubahan tak terbatas ruang absolut. Dikatakan bahwa ada level lain yang lebih tinggi, teleportasi. Namun dari informasi yang tersebar tentang teknik di luar, tidak ada yang memiliki metode pelatihan terakhir. Ini juga alasan mengapa Babata sangat terkejut ketika dia mengetahui bahwa pelatihan lengkap ruang absolut termasuk tingkat teleportasi. Bagaimanapun juga jalan untuk memahami hukum asal adalah jalan yang sulit. Tapi, dengan jalan yang jelas di depan, itu akan menghemat banyak waktu dan tenaga. Salah satu teknik yang berharga, bahkan jika orang mau menyebarkannya, bagian yang paling berharga masih tetap sangat berharga. Baiklah, apa yang kamu katakan masuk akal. Teknik 10.000 utas ini dan ruang absolut saya mengikuti jalur yang sama. Meskipun pelatihannya berbeda, jalannya pada akhirnya sama, mereka akan saling melengkapi dan pelatihan saya sendiri juga akan lebih mudah, saya akan memilih ini. Ini dulu ketika Luo Feng memutuskan untuk memilih teknik terbang ini. Setelah 3 tahun atau lebih ini, Luo Feng telah menyelesaikan dasar-dasar 10.000 utas. Menginjak pesawat ulang-alik awan gelap, terbangnya sudah sangat sempurna. Namun dia belum menyelesaikan gerakan 1 utas. Sebuah kawat baja baru saja menyentuh punggung Luo Feng. 3 jarum ditembakkan dan 1 jarum menyentuh betis Luo Feng. Kegagalan, teriak Babata. Dari senjata rahasia yang menutupi seluruh langit-langit, Luo Feng menjadi gambar yang aneh dan segera terbang ke sisi Babata, menggelengkan kepalanya, ujian 1 utas terlalu sulit. Jika saya menggunakan tubuh klan Mosa, saya akan dapat mengelak dengan mudah. Luo Feng tertawa. 1. Perusahaan alam semesta virtual memasok tubuh yang sama untuk semua orang. 2. Klan Mosa adalah bentuk kehidupan energi dan bukan manusia. Itu tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran jenius ini. Setan kecil itu mengangkat 2 jari, saya akan memberi Anda saran, kembali ke kenyataan dan membuat klan Mosa mengambil bentuk binatang bertanduk emas untuk melatih ruang absolut. Oke, Luo Feng mengangguk. Tata surya, permukaan Mars. Luo Feng berpakaian hitam berdiri di dalam badai pasir merah yang melanda seluruh gurun dan segera berubah. Seluruh tubuhnya menjadi energi, berubah menjadi binatang bertanduk emas sepanjang 12 meter. Penampilannya benar-benar mirip dengan binatang bertanduk emas. Bentuk ini bisa dikatakan sebagai bayi binatang bertanduk emas. Kristal hitam dengan 10.081 permukaan di dalamnya sedikit berputar, ukiran emasnya yang sangat kompleks menyatu dengan ruang itu sendiri. Ini terlalu menakjubkan, perasaan ini. Mata binatang kecil bertanduk emas itu bersemangat, itu bisa dengan jelas merasakan riak di luar angkasa. Keakraban itu, perasaan aneh itu, hampir seperti kembali ke pelukan ibunya. Mulai. Gemuruh, binatang kecil bertanduk emas itu segera bekerja sesuai dengan instruksi ruang absolut, saat ia memulai pelatihannya.
sayap, cakar, dan ekornya yang bersisik semuanya harus digunakan, terutama ekornya yang panjang yang dapat dengan mudah melakukan perubahan arah yang sangat kecil dan cepat. 2 binatang bertanduk emas, 3, 4, 5. Binatang bertanduk emas kecil muncul di sekitar. Pada saat ini, 9 binatang kecil bertanduk emas telah muncul. Dengan struktur binatang bertanduk emas, itu sangat cocok untuk pelatihan ruang absolut. Klan Mosa ini, menggunakan wujud manusiaku hanya bisa menghasilkan 5 gambar. Saat menggunakan bentuk binatang bertanduk emas, itu benar-benar bisa menghasilkan 9. Binatang kecil bertanduk emas itu benar-benar tenggelam dalam pelatihan ruang absolut. Teknik ini diciptakan dari binatang bertanduk emas yang kuat sebelumnya, dibuat khusus agar sesuai dengan binatang bertanduk emas. Bahkan jika manusia mendapatkannya, mereka tidak bisa melatihnya. Karena mereka tidak memiliki ekor, mereka tidak memiliki sayap. Hebat, tenggelam dalam pelatihan ruang absolut, binatang kecil bertanduk emas itu tampaknya memahami hukum asal ruang dengan mudah. Waktu berlalu hari demi hari. Binatang bertanduk emas itu berfokus pada pemahaman hukum asal emas sementara tubuh klan Mosa berada dalam bentuk binatang bertanduk emas kecil yang melatih ruang mutlak. Luo Feng sendiri sedang berlatih untuk memahami kedua hukum itu, menggabungkannya menjadi satu. Dia fokus mempelajari persenjataan Nansen, berlatih keras pada teknik terbang 10.000 benang, dengan efisiensi latihan yang begitu tinggi, kekuatannya terus meningkat hampir setiap hari. November, Desember, Januari. Akhirnya, waktu China 2070, September, pertemuan 1008 negara alam semesta di seluruh alam semesta lebih dari 1 juta jenius, tanggal mulai pertarungan puncak ada di bulan ini. Pagi, Luo Feng berdiri di balkon rumahnya sendiri. Dia menatap matahari merah timur terbit dari jauh. Meskipun itu musim panas, pagi itu masih cukup dingin. Bangun pagi ke balkon untuk melihat matahari terbit. Dengan piyamanya, Susin berjalan ke balkon. Melihat Luo Feng saat ini, meskipun pria ini telah mencapai puncaknya di bumi, hampir seluruh energinya masih dihabiskan untuk jalan panjang dan sulit yang tak terduga dari yang kuat. Untuk ini, Susin sama sekali tidak puas karena dia akhirnya menerimanya. Hanya pada saat-saat tertentu dia akan merasa sedih dan kesepian, karena Luo Feng akan membenamkan dirinya dalam pelatihannya dan mengisolasi dirinya sendiri selama 10 hari atau bahkan setengah bulan. Tentu saja, biasanya Luo Feng masih sangat peduli dengan keluarganya. Benar, Luo Feng melihat ke ufuk timur yang jauh, menatap matahari, tersenyum dan mengangguk. Beberapa hari terakhir ini kamu menghabiskan seluruh waktumu di dojo, sepertinya kamu sudah lama tidak melihat matahari terbit. Susin berkata, kamu harus meluangkan waktu untuk bersantai sesekali, jangan terlalu banyak bekerja. Luo Feng menatap istrinya, mengulurkan tangannya untuk memeluknya dengan lembut, berkata dengan lembut, istriku, maafkan aku. Kami sudah menjadi pasangan tua, kamu tidak perlu terlalu lembek. Sedikit warna merah muncul di wajah Susin. Hehe, Luo Feng tertawa. Besok, itu akan dimulai. Luo Feng menatap matahari terbit di kejauhan, berseru, disitulah jutaan jenius dari semua negara alam semesta akan berkumpul. Menurut situasi negara alam semesta Ganwu, di antara jutaan jenius ini, lebih dari setengahnya telah melewati pintu masuk hukum asal. Di dojo kapak besar, bahkan seorang prajurit tingkat alam semesta yang telah melangkah melalui pintu masuk hukum asal dianggap tak terkalahkan. Namun sebenarnya, di alam semesta, ada banyak tingkat bintang yang telah melewati pintu-pintu itu. Dalam seluruh umat manusia, hanya ada sekitar 100-an ribu orang jenius mutlak semacam ini. Namun, dengan 1008 negara alam semesta, rata-rata dengan sekitar 100 di setiap negara alam semesta, pemimpin negara alam semesta Ganwu memerintahkan yang abadi untuk secara khusus membuat para jenius absolut ini memasuki area rahasia Ganwu. Ini menunjukkan betapa istimewanya bibit ini. Jenius mutlak ini, bagaimana mereka bisa mengirim mereka ke dojo kapak besar untuk mempertaruhkan hidup mereka. Kemungkinan kematian di sana terlalu besar. Black Dragon Mountain, Pulau 9 Distrik Teluk Bintang. Ayah, semua yang terbaik? Dua pemuda yang tampak serupa menatap Luo Feng, tatapan mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan penyembahan. Pasangan kembar ini adalah putra Luo Feng, Ping Ping dan Little Hai. Dari segi usia, mereka berdua sekarang berusia 11 tahun. Karena mereka menerima pengasuhan yang sangat baik sejak lahir, bahkan ketika mereka masih balita, mereka telah mencapai tingkat siswa 9 dan sekarang mereka telah menjadi pelancong bintang. Hal ini menyebabkan struktur tubuh mereka menyerupai struktur tubuh manusia biasa yang berusia 14 atau 15 tahun. Dalam hal penampilan, mereka menerima ketampanan Susin, karena keduanya tampan. Tidak seperti Luo Feng, yang terlihat biasa saja. Kakak Luo Ping memiliki temperamen yang lebih baik, karakternya lembut, perubahannya sejak muda jauh lebih menonjol. Luo Hai yang lebih muda, bagaimanapun, berisik.
Lagi pula, mereka dibesarkan di rumah tangga seperti itu, dengan gurunya adalah orang-orang seperti Divan dan Baikalo, dua prajurit level 9 alam semesta ini. Sejak Baikalo menerima teknik pelatihan planet Yunmo dari Luo Feng, tahun lalu dia menerobos ke alam semesta tingkat 9. Staf dan pembantu di rumah juga semua level bintang. Seiring dengan kejayaan Luo Feng, hal itu menyebabkan Luo Ping dan Luo Hai memuja ayah mereka sejak kecil. Dengan seorang ayah yang bisa dibanggakan, tumbuh di rumah tangga seperti itu, Luo Ping dan Luo Hai mungkin memiliki kekurangan dalam karakter. Namun, dalam tulang mereka masih berbagi satu hal, yaitu mereka ingin menjadi kuat. Hal yang istimewa dari si kembar ini adalah mereka berdua menikmati pertarungan di game dunia maya sejak kecil. Meskipun mereka kemudian membangunkan pembacaan roh mereka, bakat mereka untuk itu lebih lemah dari Luo Feng sebelumnya. Namun keduanya tetap memilih untuk menjadi petarung. Ini membuat ayah mereka Luo Feng agak tidak berdaya. Ayah adalah yang terkuat. Hai kecil berteriak keras. Haha, Luo Feng tidak bisa menahan tawa. Terdi, semua yang terbaik. Berdiri di samping, Dewa Petir melambaikan tinjunya dan berteriak, kamu tidak hanya mewakili negara alam semesta Ganwu, yang lebih penting adalah, kamu mewakili kami orang-orang di bumi. Diucapkan dengan baik, Luo Hongguo mengangguk dan berteriak, wajahnya gembira. Feng kecil, saudara keduamu berbicara dengan baik, kamu mewakili harapan kami orang-orang di bumi. Meskipun ada triliunan planet di negara-negara alam semesta, dengan semua 1008 negara alam semesta ditambahkan bersama-sama, itu bahkan lebih mengejutkan. Bagaimanapun Anda harus melakukan yang terbaik, berjuanglah untuk kami orang-orang di bumi. Oke, Luo Feng mengangguk. Dalam pikirannya, apakah itu Dewa Petir, Hong atau Luo Feng, rasa memiliki mereka seperti nyala api yang kuat. Aku akan keluar dulu. Luo Feng mengambil langkah besar dan pergi. Di dalam banyak benua, pulau, lebih dari 1 juta jenius dari 1008 negara alam semesta di alam semesta virtual, semuanya melalui teleportasi ke tempat berkumpul. Pulau Terapung Ganwu. Su. Luo Feng muncul di tempat teleportasi di Pulau Terapung. Tuan Luo Feng, silakan menuju ke sini. Berdiri di samping tempat teleportasi adalah seorang prajurit tingkat alam semesta, mengenakan pakaian kerja, tersenyum dan mengarahkan jalan ke jalan di samping. Terima kasih. Luo Feng tersenyum dan mengangguk, mengikuti jalan. Pada saat ini, Luo Feng bisa melihat di alun-alun yang tidak terlalu jauh dikelilingi oleh rangkaian bunga dan tanaman hijau yang indah, ada sekelompok besar orang berkumpul. Dengan hanya melihat ada setidaknya 100, baik pria maupun wanita, semuanya terlihat berbeda. Namun setidaknya sepertiga dari kelompok itu memiliki fitur yang mirip dengan manusia bumi, penampilan manusia bumi dianggap lebih umum. Luo Feng akan datang. Orang gila itu. Banyak pemuda menoleh. 100 ini adalah mereka yang mendapat slot di daftar nama. Kali ini negara alam semesta Ganwu mengirimkan 1000 orang jenius. Luo Feng. Hai, orang gila. Di antara orang-orang ini, ada banyak yang tersenyum dan melambai pada Luo Feng. Karena dia telah mengambil bagian dalam duel lingkaran pecundang, maka dia telah berduel 1v1 melawan semua orang ini sebelumnya. Kincir angin, Pate Luo. Luo Feng melambai kembali pada orang-orang yang berhubungan baik dengannya. Seiring waktu berlalu, semua jenius tiba, dengan lebih banyak orang datang setiap detik. Dan Savage Rongjun dianggap sebagai salah satu dari sedikit yang belakangan. Akhirnya 1000 orang jenius telah berkumpul, 1000 orang ini berdiri bersama, banyak di antaranya saling mengenali baik dari dunia nyata atau pernah berduel sebelumnya, terlibat dalam diskusi dan mengenang masa lalu. Luo Feng, kekuatanmu telah meningkat sedikit tahun lalu, aku tahu peningkatanmu pasti sangat besar. Savage Rongjun melihat ke arah Luo Feng. Luo Feng berbalik untuk melihat Savage setinggi 3 meter, tunggu sampai duel puncak, Anda akan tahu setelah Anda mencoba saya. Itu percaya diri, mata Savage berbinar. Tiba-tiba, gemuruh, tekanan tak berbentuk menutupi seluruh alun-alun. 1000 jenius semuanya merasa wajah mereka pucat, tubuh mereka menggigil tanpa sadar. Setelah itu mereka mendengar langkah kaki, seorang raksasa yang mengenakan baju besi bersisik dan mengenakan helm berjalan mendekat. Energi yang dia pancarkan secara alami hampir seperti dewa kematian yang mendekat. Memancarkan aura haus darah itu, menyebabkan semua orang langsung takut padanya. Raksasa setinggi 8 meter, ini adalah makhluk itu dari sebelumnya. 1000 jenius dari negara alam semesta Ganwu, sesuai dengan perintah pemimpin negara, saya akan memimpin Anda. Suara raksasa itu bergemuruh, di dalam helm matanya memancarkan tekanan yang luar biasa, kalian semua bisa memanggilku Tuan 13, mengerti? Dipahami. 1000 jenius mutlak tidak bisa membantu tetapi menjawab serempak, termasuk Luo Feng. Tekanan yang sangat menakutkan. Dahi Luo Feng memiliki butiran keringat dingin, pada kenyataannya, tekadnya saja akan segera membuat jiwaku hancur. Menakutkan.
1000 jenius sebelum raksasa lapis baja skala ini tampak seperti semut kecil yang lemah. Mereka merasakan ketakutan yang hebat. Ini adalah refleks alami, tidak peduli seberapa kuat kemauan seseorang, mereka tidak dapat menekan reaksi seperti itu. Rong Jun, tatapan raksasa lapis baja skala mendarat di Savage muda, Rong Jun. Tuan 13. Savage Rong Jun membungkuk. Kamu adalah satu-satunya dari negara alam semesta Ganwu kami yang memiliki jaminan untuk tidak tersingkir. Pemimpin negara memiliki harapan besar dari Anda. Anda, jangan mengecewakan pemimpin negara kami, Anda mengerti? Raksasa lapis baja skala berkata. Ya, Savage menjawab dengan hormat. Raksasa lapis baja skala menatap melewati para pemuda lainnya, berkata dengan dingin, adapun orang lain, tidak ada banyak harapan. Segera sekelompok pemuda, mengepalkan tangan mereka erat-erat, di antara kelompok itu Luo Feng juga mengerutkan alisnya. HMPH, tidak puas. Kekuatan tidak datang dari kata-kata yang Anda ucapkan, itu ditampilkan dalam pertempuran. Raksasa lapis baja skala berkata dengan dingin, kecuali Rong Jun, yang terkuat di antara kalian hanya menurut standar Luo Feng, dan menurut informasi kami, ada seorang jenius yang luar biasa di kompetisi ini. Jika Luo Feng dapat masuk ke dalam 5000 teratas yang akan dianggap tidak buruk, untuk masuk ke dalam 1000 teratas kemungkinannya suram. Tentu saja, kalian semua bisa menciptakan keajaiban. Dalam sejarah, ada kasus di mana beberapa mulai rata-rata tetapi tiba-tiba meledak menjadi jenius mutlak selama pertarungan puncak. Tatapan raksasa berskala menyapu melewati kelompok besar. Setelah itu ia mengubah topik pembicaraan. Baiklah, ikuti aku. Kelompok jenius mutlak dari berbagai bintang di negara alam semesta Ganwu hanya bisa menanggungnya. Setelah itu, Luo Feng dan para jenius lainnya, di bawah kepemimpinan raksasa armor berskala, semuanya mencapai tempat teleportasi dan dipindahkan ke area baru yang telah dibuka oleh alam semesta virtual. Ini adalah benua yang luas. Luo Feng dan yang lainnya, termasuk raksasa armor berskala yang memimpin mereka, total 1001 orang muncul secara bersamaan di benua besar itu. Tim alam semesta Ganwu, ada 1008 gedung pencakar langit di depan. Tim negara alam semesta Anda telah diatur untuk gedung pencakar langit nomor 0825. Seorang pria parubaya mengenakan jubah putih membungkuk dan berkata dengan hormat kepada raksasa armor bersisik. Raksasa itu mendengus dari hidungnya, dan memimpin tim untuk terbang menuju gedung pencakar langit. Wah, 1008 gedung pencakar langit, satu tim semesta untuk satu gedung pencakar langit. Melihat dari jauh, 1008 gedung pencakar langit yang jauh telah membentuk sebuah cincin, dikelilingi oleh 1008 gedung pencakar langit di tengahnya, adalah alun-alun yang indah dengan burung-burung dan bunga-bunga harum. Di dalam alun-alun itu banyak pemuda, pria dan wanita dari berbagai negara alam semesta berjalan-jalan dan mengobrol di dalamnya. Dengan hanya melihat, setidaknya ada lebih dari 10.000 orang. Turun, suara raksasa armor bersisik itu meraung. Para jenius dari kebalikan Ganwu dengan cepat turun, mendarat di samping alun-alun, mengikuti jalan lurus menuju gedung pencakar langit nomor 0825. Alun-alun memiliki jalur ke masing-masing dari banyak gedung pencakar langit. Lihat, gedung pencakar langit 0825 itu adalah milik negara alam semesta Ganwu. Sepertinya itu adalah tim jenius dari alam semesta Ganwu. Rong Jun, yang tinggi itu pasti Savage Rong Jun. Wow, kekuatannya sangat kuat. Yang mana Rong Jun? Rong Jun, banyak jenius dari negara alam semesta lain semua memandang tim negara alam semesta Ganwu dan memulai diskusi mereka sendiri. Ketika tim jenius dari setiap negara alam semesta mendengar diskusi dari kelompok lain, mereka sangat tidak puas, namun menyimpan kebencian mereka di dalam. Untuk dapat masuk ke 1000 teratas negara alam semesta Ganwu, siapa yang bukan jenius mutlak, jenius yang bangga di atas banyak orang lain. Dan saat ini jelas bahwa para jenius lain dari negara-negara alam semesta lain hanya menghormati Savage Rong Jun, dan bahkan tidak menyebutkan yang lain. Orang gila, apakah kamu mendengar itu? Negara-negara alam semesta lainnya hanya tahu tentang Rong Jun dari negara alam semesta Ganwu kita. Pemuda berambut hijau berbisik di tahun Luo Feng. Pemuda berambut hijau ini adalah jenius mutlak yang berada di kota yang sama dengan Luo Feng di tahap eliminasi, yang melibatkannya dalam pertempuran terakhir puncak sebelum berakhir kincir angin. Windemill lebih beruntung dari Luo Feng. Selama duel arena, ia memenangkan 4 duel berturut-turut untuk mendapatkan slot di Namelis. Luo Feng sangat tenang. Sambil mengikuti tim besar di depan, dia berkata dengan lembut, kincir angin, kamu tidak bisa menyalahkan mereka, Rong Jun memang kuat. Pemuda berambut hijau itu menganggukkan kepalanya. Aku tahu itu, aku juga mendengarnya. Kekuatan Savage Rong Jun ini cukup untuk membuatnya masuk 10 besar seluruh alam semesta. Dan kami hanya mencoba untuk masuk ke dalam 1000 teratas alam semesta akan sangat sulit. 1000 teratas? Luo Feng menyipitkan matanya.
Pada saat ini, para jenius dari negara alam semesta Ganwu mengikuti raksasa armor berskala ke gedung pencakar langit 0825. Lobinya sangat luas, cukup untuk menampung lebih dari 1000 orang yang berkumpul di sana. Gemuruh, tekanan kuat itu muncul lagi. 1000 jenius ini yang semuanya berada di bawah tekanan seperti itu berbalik dan melihat raksasa baju besi berskala tertinggi. Raksasa itu mengurangi auranya, dan berkata dengan dingin, "Di sini, ada label nomor dari 1 hingga 1000. Anda semua telah ditugaskan 1. Setelah Anda mendapatkan milik Anda, masuki kamar Anda sendiri. Ini akan menjadi tempat istirahat dan tempat tinggalmu." Setelah itu raksasa armor bersisik itu melambaikan tangannya. Label nomor mulai jatuh, mendarat di depan masing-masing jenius. Savage Rongjun mengulurkan tangannya dan meraih labelnya. Hanya ada 1 nomor di atasnya, 1. Luo Feng juga mengulurkan tangannya dan meraih tagnya, nomor di atasnya adalah 2. 1000 jenius semuanya meraih tag mereka. Kamu diberhentikan. Kamu bisa beristirahat di dalam kamarmu atau kamu semua bisa keluar untuk berbaur dengan para jenius dari negara-negara alam semesta lainnya. Raksasa baju besi bersisik menatap 1000 jenius, berkata dengan dingin, "Ketika hari mulai gelap, panitia penyelenggara perusahaan alam semesta virtual akan mengumpulkan kalian semua. Apakah Anda berada di ruang ini atau dimanapun, Anda akan dapat mendengarnya." Setelah dia selesai, raksasa armor bersisik segera berbalik dan pergi. Baru pada saat itulah 1000 jenius dari negara alam semesta Ganwu menghela nafas lega. Kelompok itu mulai bubar, dengan beberapa tinggal di belakang untuk mengobrol sementara yang lain mencari kamar mereka. Alun-alun pusat dari 1008 gedung pencakar langit sangat besar. Bahkan dengan 1 juta orang di sana, itu tetap tidak akan dijejali. Alun-alun dikelilingi oleh tanaman hijau dan bunga yang indah, dengan hewan-hewan kecil yang kadang-kadang bisa dilihat. Tersebar di seluruh alun-alun juga adalah restoran besar. Sebanyak 99 restoran dapat ditemukan. Para jenius dari negara-negara alam semesta yang berbeda dapat memasuki salah satu dari ini, semua kecuali restoran pertama. Gemuruh, raksasa armor bersisik menjadi seberkas cahaya dan mendarat di depan restoran nomor 1. "Yang mulia," staf di pintu masuk restoran membungkuk hormat. Raksasa armor bersisik segera melangkah masuk. Tingkat pertama dari restoran ini saja memiliki lebih dari 1000 kursi. Saat ini sudah ada lebih dari 1000 makhluk hebat di sana. 13 ada di sini. Aura dan energi yang dipenuhi dengan rasa haus darah atau bahkan volatilitas lebih dari bintang, atau es yang begitu dingin sehingga akan membekukan jiwa seseorang hadir. Aura-aura ini tersebar di seluruh level, makhluk-makhluk hebat ini duduk dengan santai. Hampir seolah-olah mereka adalah tanah dan langit itu sendiri, ruang di sekitarnya sepenuhnya dikendalikan oleh mereka. Raksasa baju besi bersisik sedikit mengangguk, duduk di samping jenderal dewa lain yang gagah berani dan tampak gagah. 13, saya mendengar negara alam semesta Ganwu Anda memiliki seorang jenius bernama Rongjun kali ini? Haha, keberuntunganmu tidak buruk. Petik 2, tidak apa-apa, raksasa armor bersisik juga tidak sederhana. Luofu, negara alam semestamu memiliki seseorang bernama Blood Axe Khan. Pria berjubah putih dengan wajah penuh senyum, seolah-olah dia sedang berada di musim semi sendiri berkata, "Ya, ada seorang jenius. Karakternya sangat mirip denganmu." 13, kali ini, negara alam semesta Ganwu Anda mungkin dapat menghasilkan 2 yang mungkin masuk ke 1000 teratas dengan benar. Tidak jauh dari sana, seorang pria botak tinggi dan kokoh dengan kaki telanjang dan kulit yang benar-benar berwarna kuning keemasan berteriak, "Ada pang lain bernama Luo Feng." Kekuatannya masih belum mencukupi. Raksasa baju besi bersisik menggelengkan kepalanya. "Saiful, semua orang mengatakan bahwa negara alam semesta Nuh Anda bisa mendapatkan nomor 1. Pemuda di negara alam semesta Nuh sangat kuat. Dia hanya di tingkat bintang dan pemahaman hukum asal ruang angkasanya telah mencapai tingkat seperti itu, benar-benar tidak dapat dipercaya." Semua makhluk besar sedang berdiskusi. Makhluk-makhluk ini semua dikirim oleh para pemimpin negara mereka. Seperti pertemuan puncak negara-negara alam semesta, keabadian yang dikirim ke sini semuanya dianggap sangat kuat bahkan di antara yang abadi. Seperti 13, itu adalah salah satu dari 18 jenderal dewa pemimpin negara alam semesta Ganwu, reputasinya sendiri tersebar luas. Dia adalah makhluk yang dikenal selama 1 triliun tahun. Pencakar langit 0825, kamar nomor 2. Ruangan ini sangat luas. Tempat tidurnya sendiri memiliki panjang 10 meter dan lebar 6 meter. Beberapa jenius mungkin memiliki fisik yang besar, maka ruangan itu disiapkan untuk orang-orang seperti itu. Tentu saja, ruangan ini yang setidaknya 1000 meter kubik, sangat besar untuk Luo Feng. Aku akan keluar dan melihat-lihat. Aku akan melihat para jenius mutlak dari negara-negara alam semesta lainnya. Mata Luo Feng bersinar dengan rasa antisipasi yang kuat.
Dia tidak punya harapan untuk masuk ke 1000 teratas? Kata-kata dari raksasa armor bersisik jelas didasarkan pada putaran duel arena. Faktanya, dari akhir duel lingkaran pecundang hingga sekarang, klon klan Mosa bekerja keras di ruang absolut. 3 tubuhnya, binatang bertanduk emas, klan Mosa dan tubuh buminya semua tidak rileks bahkan sedetik pun. Sampai sekarang, kekuatannya telah meningkat pada tingkat yang menakutkan. Meskipun di rumah jagal dia sudah bisa mengalahkan Rong Jun yang disimulasikan. Namun, dari pertempuran itu sampai sekarang, sudah lebih dari 4 tahun. Jika saya bisa meningkat sebanyak itu, orang lain juga bisa melakukannya. Dalam 4 tahun ini, siapa yang tahu seberapa banyak peningkatan Rong Jun? Luo Feng berpikir, terlebih lagi, ketika dia melawanku saat itu, dia bahkan belum melepaskan pedangnya. 1008 negara alam semesta, para jenius sebanyak awan. Aku akan mencobanya. Kita akan lihat seberapa jauh aku, Luo Feng bisa melakukannya, pikir Luo Feng. Telah menderita dengan sabar selama lebih dari 4 tahun, pertemuan para jenius absolut dari 1008 negara alam semesta ini adalah tempat yang tepat baginya untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Luo Feng berjalan keluar dari ruangan dan bergabung dengan beberapa jenius lain dari negara alam semesta Ganwu meninggalkan gedung pencakar langit dan menuju ke alun-alun. Alun-alun pusat bahkan lebih besar dari planet bumi. Namun, tubuh para jenius mutlak ini semuanya adalah bintang tingkat 9. Hanya dengan satu tatapan mereka bisa melihat lebih dari 100 km. Ketika para jenius dari negara alam semesta Ganwu memasuki alun-alun. Lihat, Rong Jun. Ini Rong Jun. Saya dengar dia punya kekuatan untuk masuk 10 besar. Dia adalah orang yang sangat kuat, pemahamannya tentang hukum asal tanah dan ruang angkasa sudah sangat tinggi, saya berharap untuk tidak bertemu dengannya. Banyak pemuda lain dari negara-negara alam semesta lain terlibat dalam diskusi. Ini membuat Rong Jun dan para jenius lainnya dari negara-negara alam semesta Ganwu tidak nyaman, secara alami menyebar begitu mereka mencapai alun-alun. Luo Feng berjalan dengan windemill pemuda berambut hijau. Luo Feng, lihat. Pemuda berambut hijau menunjuk pada kecantikan lengkap mengenakan kain berbulu putih. Wanita ini hampir seperti malaikat legendaris di bumi. Dia bahkan memiliki 2 sayap di punggungnya dan ada kristal di tengah dahinya, namanya Ai Chen, dari klan Dream Shell. Dia memiliki kekuatan untuk mencapai 10 besar. Nama panggilannya adalah Pedang Cahaya dan dia sangat menakutkan. Luo Feng melihat wanita cangkang mimpi murni. Pisau ringan Ai Chen. Luo Feng menatap alun-alun. Sebelum ini, dia secara alami telah mengumpulkan informasi tentang lawan yang kuat. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan detail spesifik, dia masih tahu reputasi dan informasi dari yang lebih kuat. Luo Feng melihat seorang pemuda kurus berjubah hitam yang tingginya sekitar 2,3 atau 2,4 meter, mendengar orang-orang di samping berdiskusi. Itu Haino, Jia Laixi, dia dari klan Dewa Holing, dari negara alam semesta Penggu. Saya mendengar dari awal sampai akhir dia tidak pernah benar-benar bergerak. Dia hanya melihat lawan dan lawan semua terhipnotis dan mati. Dia penghipnotis yang sangat menakutkan, yang pasti bisa masuk 10 besar. Berjalan di dalam alun-alun, mereka menemukan jenius nomor 1 dari banyak negara alam semesta. Meskipun mereka adalah nomor 1 di negara alam semesta masing-masing, di dalam 1008 negara alam semesta, hanya sekitar 20 dari mereka yang memiliki kekuatan untuk mencapai 10 besar. Lagi pula, bahkan dengan kekuatan yang cocok, seseorang harus tetap mempertimbangkan kondisi selama hari itu dan semuanya tidak dapat diprediksi sampai pertempuran benar-benar terjadi. Namun 20 ini yang memiliki keributan terbesar. Luo Feng sudah melihat kaset mereka. Putusan, mereka semua tidak lebih lemah dari Rong Jun. Bahkan ada 2 dari mereka yang jauh lebih menakutkan daripada Rong Jun. Pangeran Manka. Luo Feng menatap pemuda berpakaian perak yang jauh. Pemuda dengan mata yang menyala-nyala dengan semangat pertempuran yang gila itu juga merupakan seorang jenius mutlak yang dianggap sebagai seseorang yang mampu mencapai 10 besar. Belum pernah ada seorang jenius muda yang luar biasa dari planet Manka dalam waktu yang sangat lama. Jenius ada di sekelilingnya. Ini membuat semangat pertempuran Luo Feng terbakar dengan semangat. Kuat. Ini adalah pertemuan para jenius dari 1008 negara alam semesta. Hanya dari permukaan ada sekitar 20 yang bisa menandingi Rong Jun. Dan terlebih lagi mereka mungkin menyembunyikan kekuatan mereka juga. Sama seperti ketika Savage Rong Jun bertarung melawan Luo Feng, dia bahkan tidak berniat untuk mengungkapkan hukum asal ruang angkasanya, dan jika dia tidak mengungkapkannya selama pertempuran itu, siapa yang akan tahu bahwa Rong Jun sekuat itu? Satu teori, 1008 negara alam semesta, lebih dari 1 juta jenius. Dari permukaan, orang dapat melihat bahwa jumlah jenius mutlak pasti bukan hanya 20. Seperti Luo Feng, orang yang memiliki kekuatan untuk masuk 10 besar menyembunyikan kekuatan mereka. Tidak ada yang tahu siapa jenius ini sampai selama pertempuran. Luo Feng mengerutkan alisnya.
Kesunyian. Seluruh alun-alun menjadi sunyi. 100.000 jenius dari seluruh penjuru, semua berbalik hampir bersamaan ke satu arah. Luo Feng berbalik juga, dari gedung pencakar langit besar yang jauh, seorang pemuda berpakaian putih berjalan keluar. Dia tampak sangat tampan kecuali dia tidak memiliki ekspresi. Seluruh keberadaannya seperti gunung beku, membawa dua bilah panjang berwarna merah darah. Berjalan menuju alun-alun, tatapannya yang sedingin es menyapu 100.000 jenius, bahkan tanpa riak emosi. Malaikat maut, dewa kematian Bolan, itu dia. Putaran ini adalah nomor satu yang tak terbantahkan. Akhirnya diskusi telah bersatu dan menyatu. Bersamaan dengan itu, pemuda dewa melolong mengenakan jubah hitam, kecantikan mutlak dari klan Cangkang Dream, Pangeran Manka berbaju besi, Savage yang tampaknya tak terbendung, yang membawa kapak besar berwarna darah, seorang pemuda gemuk yang tampak kuat setidaknya 6 meter dengan celah mata, pemuda berambut hijau dengan ukiran hijau aneh di wajahnya. Dari seluruh penjuru alun-alun pejuang mutlak yang berdiri di atas lebih dari 1 juta orang jenius ini, semua orang menatap pemuda berpakaian putih ini yang membawa pedang panjang berwarna merah darah. Di antara para pejuang ini, termasuk Luo Feng juga. Malaikat maut. Luo Feng menatap siluet di kejauhan, bergumam, dewa kematian Bolan,